Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiansa Zabila Winata dengan NIM 1414423021, mahasiswi Prodi Humas angkatan 23. Hari ini saya akan mempraktekkan cara menggunakan SPSS. Hari ini yang pertama saya akan mencontohkan cara menginput data di SPSS. Yang pertama kita masukkan nama variabelnya terlebih dahulu, yaitu ada jenis kelamin, angkatan, program studi. Angkatan, prodi, lalu pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3. Selanjutnya, biar tidak bingung beri nama angkatan, program studi, lalu nama variabelnya. Nah, selanjutnya measure-nya jangan lupa untuk biodata responden pilih nominal semua. Lalu untuk pernyataan scale, desimalnya dibikin 0 semua. Lalu value-nya jenis kelamin, misalkan 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Oke, selanjutnya angkatan, yang 1 adalah angkatan 2020, 2 angkatan 2021, yang ketiga angkatan 2022, 4 angkatan 2023. Lalu prodi, yang pertama humas, nomor 1 humas, kedua komunikasi, ketiga hukum, yang keempat markom. Untuk pernyataannya, karena kita menggunakan skala Likert yang 5, setuju. 7, ketiga netral, 4 setuju, kelima sangat setuju. Biar mudah, biar cepat, kita blok terus di copy aja. Selesai. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan cara memunculkan frekuensi. Yang pertama kita pencet analyze, lalu descriptive statistik, lalu frekuensi, pindahkan semua variabel ke tabel kanan, lalu pilih chart dan pilih pie charts. Continue, displaynya juga di checklist. Oke. Nah, untuk tabel frekuensinya, untuk variabel informasi yang diberikan tidak ada kesalahan. Untuk tidak setuju, frekuensinya ada 3, terus persentasenya 15%, valid persennya 15%, kumulatif persennya 15%. Lalu selanjutnya ragu-ragu, frekuensinya ada 2, persennya ada 10%, valid persennya 10%, kumulatif persennya 15-10 ada 25. Selanjutnya setuju, frekuensinya 8, persennya 40, valid persennya 40%, kumulatif persennya 65%. Selanjutnya sangat setuju, frekuensinya ada 7, persentasenya ada 35%, valid persennya ada 35%, dan kumulatif persen 100%. Total untuk frekuensi ada 20%, dan valid persennya 100%. Selanjutnya untuk pie chart-nya, untuk variabel informasi yang diberikan Twitter jelas, ada 10% untuk sangat tidak setuju, 15% untuk ragu-ragu, terus 50% setuju, dan 25% sangat setuju. Nah, selanjutnya kita akan mencari regresi dari data tersebut. Sebelum kita mencari regresi, kita itu harus mengcompute data untuk masing-masing variabelnya terlebih dahulu. Nah, karena sudah ada hasil compute-nya, maka kita langsung aja. Yang pertama, kita buka Analyze, lalu kita pencet yang Regression, lalu Linear, lalu habis itu kita masukkan Y di Dependent, dan X di Independent. Oke, nah berikut adalah isi tabelnya. Nah, yang pertama ini ada tabel model summary. Jadi, tabel model summary ini isinya menunjukkan besarnya nilai korelasi atau R, yaitu sebesar 0,824. Nah, bisa dilihat juga, bisa diperoleh koefisien
determinasinya atau R-square-nya sebesar 0,679. Nah, hal tersebut itu berarti bahwa variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat sebesar 0,679 atau sebesar 67,9%. Sedangkan sisanya sebanyak 32,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, selanjutnya ada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini menjelaskan tentang apakah model regresi tersebut bisa digunakan sebagai alat prediksi variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, bisa dilihat juga bahwa besar nilai F-nya itu sebesar 38,091. Nah, tingkat signifikansinya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nah, dari situ juga dapat diartikan bahwa model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, yang terakhir ada tabel koefisien. Nah, di tabel koefisien ini sebenarnya ada persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan alpha plus beta X. Nah, betanya sendiri ini atau biasa disebut koefisien regresi ini bisa dilihat dari tabel unstandardized koefisien B, yaitu konstannya sebesar 4,368, lalu variabel X-nya sebesar 0,887. Nah, kalau kita masukin ke persamaannya, maka dapat disimpulkan bahwa 4,368 ditambah 0,887X. Nah, untuk mengartikannya, untuk yang alfa terlebih dahulu, alfa sama dengan 4,368, artinya apabila variabel X sebesar 0, maka variabel Y sebesar 4,368. Nah, untuk yang beta sama dengan 0,887, artinya dengan asumsi variabel X bernilai tetap, maka setiap peningkatan dari variabel X sebesar satu satuan akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,887. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.